Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita masih sehat walafiat, sehingga kita insya Allah akan bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran antropologi. Alhamdulillah kita akan memasuki pada KD yang kedua, yaitu KD 3.1 bab kedua. Nanti kalian yaitu tentang diferensiasi sosial atau penggolongan pertidaksamaan dalam masyarakat yang sifatnya adalah horizontal. Tapi sebelum kita mempelajari tentang diferensiasi sosial, ada materi yang harus kita pelajari, yaitu tentang struktur sosial. Struktur sosial ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang mana semua masyarakat pasti akan atau pasti ada strukturnya. Masyarakat apapun bentuknya, di situ pasti struktur itu ada, karena struktur ini keberadaannya selalu berada dalam masyarakat, dan masyarakat pasti ada strukturnya. Apa struktur itu sekalian? Struktur itu bahwa tatanan dalam masyarakat di mana di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Seperti apa? Seperti status dan peran, nilai dan norma, kemudian lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Semuanya satu rangkaian yang saling mempengaruhi dan saling dibutuhkan. Anak sekalian, sebagai analoginya, apabila struktur itu digambarkan sebuah bangunan, maka struktur sosial masyarakat tersebut adalah kerangkanya. Jadi seperti besinya, kayunya, dan komponen-komponen bangunan yang lainnya. Komponen bangunan yang lainnya itu satu sama lain akan membentuk suatu bangunan yang saling membutuhkan, saling menguatkan satu sama lain. Jika itu tidak ada, maka bangunan itu pun juga tidak akan muncul, tidak akan bisa bangun. Itu adalah struktur sosial, bisa dipahami. Andainya atau seandainya struktur itu digambarkan, dianalogikan sebagai sebuah keluarga, maka struktur sosial itu identik dengan kedudukan dan peran serta pola interaksi perilaku yang ada dalam keluarga itu sendiri. Tertulis atau tidak, maka status dan keluarga itu akan membentuk perilaku yang berbeda, dan itu tertulis apa tidak juga disepakatinya. Itu adalah struktur. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak, maka kesemuanya anggota itu memiliki peran yang berbeda, memiliki status yang berbeda. Ya, dengan status berbeda itu maka melahirkan peran yang berbeda, termasuk hak dan kewajiban yang berbeda. Satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menumpang. Ya, itu adalah seandainya struktur sosial itu, struktur sosial masyarakat itu digambarkan sebuah
keluarga. Bagaimana pola hubungan dalam keluarga tersebut? Itu dijalankan dalam masyarakat. Kadang-kadang statusnya berbeda, perannya berbeda, tapi satu sama lain tidak boleh saling mengiri. Memang itulah yang namanya struktur sosial. Seperti di bangunan tadi, besi itu paling kuat. Tapi besi itu kuat tidak bisa berdiri sendiri. Atau semen paling kuat, tapi semen tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang lainnya. Ada pasirnya, ada airnya, dan sebagainya. Itu adalah struktur sosial, sehingga dalam struktur sosial itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini nanti pada diferensiasi sosial itu akan muncul. Nanti kalian itu gambaran dari pengertian dari struktur sosial. Bisa diterima. Kalau masih bingung ini ciri-cirinya, kalau masih bingung ya, ciri-ciri struktur sosial itu di dalam struktur sosial itu yang digambarkan dalam bangunan tadi digambarkan dalam keluarga tadi. Sekarang kita langsung kepada masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat yang memiliki ciri yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah tidak tampak dari struktur yang ada dalam masyarakat, itu tidak tampak oleh mata, tapi perilaku interaksinya bisa dilihat dari mata, meskipun tidak selalu dapat dilihat, tapi biasanya juga kelihatan. Bersifat abstrak, ada hubungan kekuasaan yang di situ sudah terjalin meskipun tidak semuanya tampak oleh mata. Tapi semuanya adalah satu sama lain saling terjalin hubungan itu. Yang kedua adalah dalam struktur masyarakat itu terjalin adalah atau terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Artinya apa? Pada seluruh tatanan masyarakat itu akan muncul adanya banyak sekali perbedaan. Perbedaan itu ada yang sifatnya menghasilkan lapisan atas bawah, tapi juga ada yang hanya menghasilkan perbedaan menyamping, sama tapi berbeda. Tapi ada yang berbeda tetapi tingkatannya berbeda, itu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kemudian apalagi cirinya? Nanti kalian cirinya bahwa struktur sosial ini dibuat sebagai landasan sebuah proses sosial dalam masyarakat. Jadi aturan status peran yang bangunan, yang semen, yang besi, kayu dan sebagainya itu sebagai landasan bagi masyarakat di mana saya berada. Kalau tidak jadi ketua RT ya pola perilakunya, gaya memerintahnya ya jangan seperti Pak RT, kan gitu saja sebetulnya. Jangan Pak RT-nya disuruh-suruh kalau memang itu bukan tugasnya. Atau sebaliknya Pak RT misalnya kerja bakti punya hak untuk menunjukkan ini yang baik, ini yang benar, ini harus dibersihkan dan sebagainya. Itu adalah ciri yang ketiga, yaitu landasan dalam sebuah proses sosial. Yang berikutnya adalah bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dalam masyarakat. Jadi ini dibuat aturan, pola strukturnya dibuat aturan. Kalau seperti kedudukannya hanya sebagai ketua RT, RW ya dijalankan sesuai dengan fungsinya, dengan kewajibannya. Nah sekalian, dan struktur sosial ini yang kelima sifatnya atau cirinya adalah selalu berkembang dan berubah-ubah. Selalu berkembang dan berubah-ubah artinya selalu berubah, tidak selalu tetap orang ini jadi ketua RT terus, ya tidak mungkin. Seorang anak juga menjadi anak terus, kemudian kepala keluarganya bapaknya terus, ya tidak mungkin, ya pasti suatu saat akan ganti. Mungkin ibunya yang jadi kepala keluarga karena bapaknya tiada, atau bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, anaknya yang tertua menjadi kepala keluarga, dan sebaliknya. Selalu berubah. Itu gambaran jelasnya semacam itu. Tapi selain itu juga ada hal-hal yang menyebabkan bahwa seorang kepala rumah tangga tidak selalu identik dengan seorang laki-laki, perempuan juga banyak, iya kan? Nah itu berubah-ubah, selalu berubah-ubah.
Inilah gambaran tentang struktur sosial dengan pengertian dan ciri-ciri yang ada dalam struktur sosial itu. Yang berikutnya yang ketiga yaitu unsur ya. Jadi selain pengertian, kemudian sifat, kemudian unsur. Pada struktur sosial ini ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Di antara unsur ini menurut Sujono Sukamto bahwa unsur-unsur yang ada dalam struktur sosial suatu masyarakat, tanda kutip tidak selalu begitu, tapi masyarakat tertentu banyak yang seperti itu. Ada kelompok sosial, ada kebudayaan, ada lembaga sosial, ada stratifikasi sosial, ada kekuasaan dan wewenang. Itu adalah unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur sosial. Anak-anak sekalian, yang terakhir, sebetulnya belum terakhir ya, masih ada lagi ya, ada bentuk-bentuknya, tapi nanti kapan-kapan saya sampaikan bentuk-bentuknya. Tapi sementara ini saya sampaikan dulu ada fungsi struktur sosial, yaitu fungsi struktur sosial satu adalah sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial. Jadi ukuran disiplin sosial itu dilihat dari struktur sosialnya, di mana dia berada, apa yang dia lakukan, biasanya seperti itu. Jadi dia bertindak sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan harapan kelompoknya, dalam artian sesuai dengan status dan peran di mana dia berada. Dan yang kedua, sebagai pengawas sosial, ketika seseorang berperilaku salah, maka dalam struktur sosial dia akan tampak, itu adalah melanggar fungsi dari dia sendiri. Ini saya katakan tadi itu. Kalau bukan Pak RT ya jangan nyuruh-nyuruh Pak RT-nya. Jadi kedudukan Pak RT lebih tinggi dari masyarakat banyak, itu dalam hal tertentu ya. Nanti dia sebagai apa? Masa ada orang sakit dokternya dimaki-maki, ini kan juga tidak salah, tidak benar ini. Sakit dokternya dimaki-maki. Ya. Kemudian yang ketiga, struktur sosial ini menunjukkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga masyarakat itu berbeda dengan masyarakat yang lain. Makanya tadi saya katakan yang disampaikan oleh Sujono Sukamto tadi, kelompok sosial dan sebagainya tadi, itu tanda kutip tadi itu pada masyarakat tertentu. Tidak semua masyarakat sama seperti itu, karena semua masyarakat struktur yang berbeda dan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Satu lagi anak sekalian, ada bentuk-bentuk struktur sosial. Bentuk-bentuk struktur sosial ini banyak sekali sebetulnya macamnya, cuma saya tidak bisa menjelaskan di sini, cuma saya sebutkan saja ya. Dan kalian saya jelaskan kalau memang itu kurang jelas, dilihat dari jadi bentuk-bentuk struktur sosial, dilihat dari sifatnya. Ada struktur sosial kaku, ada struktur sosial luas, kemudian ada struktur sosial formal, struktur sosial informal. Itu dilihat dari sifatnya. Jika dilihat dari identitas keanggotaannya, ada struktur sosial homogen, ada struktur sosial heterogen. Jika dilihat dari ketidaksamaan sosial, ya, itu ada faktor pembentuk ketidaksamaan sosial, yaitu geografis, etnis, kemudian kemampuan diri, latar belakang sosial. Sedangkan bentuk-bentuk ketidaksamaan sosial ada secara horizontal, ada secara vertikal. Jika dilihat dari
ketidaksamaan sosial anak sekalian, maka struktur sosial ini ada diferensiasi sosial, ada stratifikasi sosial. Untuk sementara barangkali itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Sebelum kita belajar diferensiasi sosial, kita harus paham terlebih dahulu tentang struktur sosial. Nah, sekalian mungkin sementara itu sebagai pengantar. Jika nanti ada yang bertanya, insya Allah Pak Isa kalau di WA atau di Classroom barangkali kapan saja kalau Pak Isa bisa lihat, bisa membuka, insya Allah Pak Isa akan jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.